Shalom Bapak Ibu sekalian, sungguh tidak terasa pada hari ini kita sudah masuk sampai di akhir tahun, yaitu pertengahan bulan Desember tahun 2020. Dan hari ini kita akan bersama-sama beribadah pada Tuhan. Untuk itu saya mengharapkan setiap keluarga untuk mengumpulkan anggota keluarganya agar kita bersama-sama beribadah pada saat ini. Mari kita bersama-sama akan berdoa dan menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari ini. Karena Engkau boleh menuntun dan memimpin kami sampai di pertengahan bulan Desember ini Tuhan. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama memuji-muji nama-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menjamah umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Atau siapapun yang sedang mengikuti ibadah ini. Roh Kudus Engkau jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan memimpin ibadah ini, Engkau urapi dari tempat yang maha tinggi. Dan Engkau jamah hamba-Mu Tuhan. Sehingga biarlah pada hari ini hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Dan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan Bapak Ibu sekalian dengan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Demikianlah juga jiwaku rindu akan Engkau. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan sekali lagi, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Oh, mari sembah Tuhan. Haleluya.
segalanya bagi kami. Engkau sungguh berarti bagi hidup kami Tuhan. Jiwa kami rindukan akan Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan, Engkau layak diagungkan. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan katakan sekali lagi, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, inilah pujian penyembahan kami. Dan kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah umat-Mu. Meskipun pada saat ini mereka beribadah di rumah. Meskipun pada saat ini mungkin mereka seorang diri. Tetapi Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu. Dan Tuhan sedang menjamah mereka. Mereka boleh menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan ketika mereka menaikkan penyembahannya dengan sungguh-sungguh kepadamu Tuhan, maka kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dan pada saat ini hamba-Mu yang memimpin ibadah ini, Engkau juga hadir di tempat ini. Dan Engkau mengurapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan pada saat ini, kami percaya firman-Mu akan mempertumbuhkan iman kami, akan membangkitkan keyakinan kami kepada Tuhan yang menciptakan kehidupan kami dan menjadikan kami ada di tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya bahwa dengan firman Tuhan, kami bertumbuh di dalam iman. Ketika kami bertumbuh dalam iman dan kami percaya kepada Tuhan, maka kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Kami akan mengalami mujizat Tuhan. Kami akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kami akan mengalami keselamatan yang dari Tuhan, yang akan diberikannya, yang akan diturunkannya kepada kami semua. Sehingga dengan demikian, maka ibadah kami hari ini tidak sia-sia. Tapi ibadah kami hari ini hanyalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan ibadah yang kami laksanakan ini Tuhan, untuk mempersembahkannya sebagai korban dupa yang menyenangkan hati-Mu. Dan Engkau juga boleh berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami sekalian. Kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari setiap orang yang percaya, yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, shalom anak-anak yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini secara online. Pada hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul yaitu virus kekhawatiran. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, ya, yang saya akan jelaskan pada kita semua, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan membacakan firman Tuhan ini demikian bunyinya. Hal kekhawatiran, ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini sangat menarik untuk kita bahas pada hari ini. Di mana firman Tuhan ini saya berikan judul, yaitu virus kekhawatiran. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu sudah berapa lama saudara ikut Tuhan. Yang jelas di sini adalah mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikut Tuhan sejak lahir. Oleh karena orang tuanya Kristen, oleh karena nenek moyangnya Kristen, maka begitu dia lahir, maka sudah menjadi Kristen. Dan sehingga pada saat saudara bertumbuh menjadi anak-anak, saudara sudah berada di dalam gereja. Kemudian bertumbuh menjadi remaja, saudara ada di dalam gereja. Kemudian bertumbuh menjadi pemuda, saudara ada di gereja. Dan bahkan sampai dewasa dan sampai tua, saudara ada di gereja. Ya, jadi lahir ya menjadi Kristen, kemudian sampai tua menjadi Kristen. Tetapi ada juga di antara kita yang mungkin baru mengikut Tuhan 1 tahun, 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun, dan bahkan ada yang 20 tahun lebih dan sebagainya. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita berkali-kali tentang bagaimana Dia sebagai Allah, ya Dia sebagai pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan di dalam firman Tuhan ini juga mengatakan bahwa Dia yang menciptakan hidup kita dan menetapkan kita hidup di atas muka bumi ini. Walaupun kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini berkali-kali, tetapi ada satu virus yang sedang merasuk di dalam pikiran kita, merasuk di dalam diri kita, dan menguasai kehidupan kita. Namanya yaitu virus kekhawatiran. Kekhawatiran ini melanda semua orang, baik orang yang menjadi orang Kristen sejak lahirnya, bahkan mungkin baru mengikut Tuhan 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Virus ini melanda semua manusia. Apalagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus, yang tidak mengenal firman Allah, yang tidak mengenal Tuhan, saudara-saudaraku. Mereka lebih khawatir daripada kita, saudara-saudara. Tetapi hari ini, saudara-saudara, kita akan menemukan rahasianya. Supaya dengan demikian, kita tidak khawatir lagi. Tapi kita mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya, kalau Tuhan
yang menjadikan kita ada di atas muka bumi ini, maka Tuhan juga sanggup untuk memelihara kita. Dan Tuhan juga yang sanggup untuk menolong kita sekalian. Nah untuk itu saudara-saudara, di dalam bacaan kita tadi, dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Di dalam firman Tuhan ini kita akan menemukan beberapa poin. Ya supaya dengan demikian kita akan bertumbuh di dalam iman kita sekalian. Dan tema firman Tuhan ini adalah mengenai hal kekhawatiran. Poin yang pertama ya, yang kita akan pelajari bersama-sama di sini adalah jangan khawatir mengenai kebutuhan hidupmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dalam dunia ini, setiap orang pasti mempunyai kebutuhan hidup. Apakah dia anak-anak, bayi, apakah dia itu sebagai anak-anak remaja, apakah dia itu sebagai pemuda, apakah orang dewasa, bahkan orang tua, semua kita mempunyai kebutuhan hidup dalam kehidupan kita sekalian. Dan kebutuhan yang paling utama yang kita perlukan dalam kehidupan kita adalah makanan, minuman, dan pakaian yang kita perlukan dalam hidup kita sehari-hari. Mengapa sehingga orang bekerja dari pagi sampai dengan malam? Bahkan malam juga ada yang lembur. Karena untuk mendapat makanan, minuman, dan juga untuk mendapatkan pakaian yang diperlukannya sehari-hari di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu yang dikhawatirkan oleh manusia. Maka ini adalah merupakan virus, saudara-saudaraku. Dan virus ini, saudara-saudaraku, tidak boleh ada di tengah-tengah kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita punya Tuhan pencipta langit dan bumi yang sanggup untuk menyediakan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita sekalian. Amin, Bapak Ibu sekalian. Maka itu firman Tuhan berkata di sini, ya di dalam ayat yang ke-25, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini kita bisa hidup, kita harus percaya bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kalau hari ini kita bisa makan dan minum, kita bisa memiliki pakaian ya, yang kita perlukan dalam hidup kita sehari-hari. Ini satu bukti bahwa Tuhan yang telah menyediakannya kepada kita. Dan Tuhan yang memelihara kehidupan kita sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, poin yang kedua. Di dalam firman Tuhan ini, Tuhan mengumpamakan kita dengan burung-burung di udara. Dan Tuhan mengambil ini sebagai perumpamaan kepada kita sekalian untuk meyakinkan kita sebagai manusia. Untuk kita percaya bahwa sesungguhnya kalau burung-burung di udara itu dipelihara oleh Tuhan, maka Tuhan juga akan memelihara kita sekalian. Di dalam ayat yang ke-26 berkata, hai manusia, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sekeliling rumah kita, kita melihat di hutan-hutan, kita melihat di atas pohon-pohon, di depan rumah kita mungkin. Ya, ada burung-burung yang sedang bertengger di sana. Setiap pagi mereka, begitu bangun pagi mereka bersiul, mereka bernyanyi. Seolah-olah mereka memuji Tuhan dan mereka memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memelihara burung-burung itu. Nah oleh sebab itu saudaraku, kita ini saudara-saudara melebihi burung-burung itu. Kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dan kita lebih mulia daripada segala makhluk yang ada di atas muka bumi ini, termasuk burung-burung di udara. Kalau demikian Tuhan memelihara burung-burung di udara, apatah lagi kita sebagai makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Tuhan ini. Bukankah Dia sanggup untuk menyediakan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Saya bersyukur menjadi anak-anak Tuhan, bahkan menjadi hamba Tuhan. Karena apa? Karena saya percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupanku. Kalau burung-burung di udara, Tuhan memeliharanya. Demikian pula dengan Bapak Ibu sekalian,
Demikian pula dengan anak-anak. Demikian pula dengan saudara-saudara yang sedang mengikuti siaran ini. Saya ingin menyampaikan bahwa engkau lebih berharga daripada burung-burung di udara. Tuhan sanggup untuk memelihara kehidupan. Kemudian poin yang ketiga. Bunga bakung di padang, Allah mendandaninya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan ini Tuhan memberikan perumpamaan ya untuk meyakinkan kita bahwa bunga bakung di padang Tuhan itu pelihara. Siapa yang bisa memelihara bunga bakung di padang? Ya, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa itu justru memperhatikan bunga bakung di padang. Apalagi bulan Desember seperti ini kita melihat ada musim hujan, kemudian bunga-bunga di padang itu sedang bertumbuh, kemudian bertunas, lalu menghasilkan bunga-bunga yang indah. Siapa yang peliharanya? Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar dari perumpamaan ini. Bahwa bunga bakung di padang itu dipelihara oleh Tuhan. Dan kemewahan, keindahan Salomo dengan pakaiannya tidak seindah bunga bakung yang dipelihara oleh Tuhan di padang, saudara-saudara. Siapa yang bisa menandingi kemewahan dan keindahan daripada istana Salomo? Firman Tuhan berkata bahwa sebelum Salomo belum pernah ada raja yang berhikmat, belum pernah ada raja yang memiliki kemuliaan seperti Raja Salomo. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa sesudah Salomo tidak akan pernah ada raja lagi yang memiliki keindahan dan kemuliaan seperti Raja Salomo. Dan begitu Allah mendandani rumput di ladang, dan firman Tuhan berkata kemuliaannya, keindahannya lebih indah daripada kemuliaan Salomo, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian di dalam ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Saudara-saudara, sampai kapan saudara dan saya tidak percaya akan perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan? Sampai kapan kita tidak percaya akan pemeliharaannya, saudara-saudara? Untuk itu hari ini, Bapak Ibu sekalian yang sedang mengikuti siaran ini, kemudian jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang mengikuti siaran ini, marilah persembahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan masa depanmu, percayakan anak-anakmu, percayakan bisnismu di dalam tangan Tuhan. Dan percayalah bahwa kalau Tuhan mendandani bunga yang ada di padang, maka Tuhan juga akan mendandani kita. Tetapi yang Tuhan minta daripada kita pada saat ini adalah, mari kita percayakan hidup kita kepada Dia. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, maka kita pasti akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Selanjutnya, poin yang keempat. Kekhawatiran tidak bisa memperpanjang hidup kita. Apa yang kita bisa dapatkan di dalam kekhawatiran dalam kehidupan kita sekalian? Kalau sampai pikiran kita dikuasai oleh virus kekhawatiran, kemudian begitu kita bangun pagi kita khawatir tentang apa yang kita kerjakan sepanjang hari. Begitu kita bangun pagi kita khawatir tentang apa yang kita akan makan pada hari ini. Kita juga khawatir tentang mungkin apa yang kita akan makan pada hari esok.
Kita khawatir tentang masa depan, kita khawatir tentang bisnis kita. Apa yang kita akan dapatkan dalam hidup kita, saudara-saudara. Justru itu akan membuat imun tubuh kita itu menurun. Apalagi sekarang ini musim COVID. Kekhawatiran itu akan membuat imun tubuh kita menurun. Dan justru kita mudah terserang oleh penyakit. Tetapi kalau kita ini percaya pada Tuhan, kita bergairah dalam Tuhan, kita beriman pada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan yang menciptakan hidup kita. Ya, maka saya yakin dan percaya, saudara-saudara, Tuhan akan memberikan sehat kepada kita. Tuhan akan memberikan umur panjang kepada kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menjaga kita. Bahkan Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Maka itu firman Tuhan menegur kita di dalam ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Apakah dengan kita khawatir kita akan berumur panjang? Apakah dengan kita khawatir kita akan hidup sehat? Justru orang yang khawatir, takut, bimbang, ragu, tidak percaya kepada Tuhan, justru mudah sekali untuk ditimpa oleh penyakit. Mudah sekali saudara-saudara umurnya bukan bertambah panjang tapi justru bertambah pendek. Maka hari ini saudara-saudara, Tuhan mengajar kepada kita sekalian. Marilah kita percayakan hidup kita pada Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, alam semesta. Dia yang menentukan untuk kita hidup, berapa tahun hidup dalam dunia ini. Kemudian sampai kapan kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga. Yang Dia sudah sediakan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita tidak boleh khawatir tentang kehidupan kita sekalian. Meskipun sekarang ini kita semua dikepung oleh virus corona. Virus yang mematikan. Dan sampai sekarang ini dunia masih berjuang untuk menemukan vaksin. Untuk memvaksin masyarakatnya, penduduknya. Setiap negara berlomba-lomba untuk menciptakan vaksin, saudara-saudara. Tetapi saya ingin mengingatkan sekali lagi. Tanpa seizin Tuhan, maka sehelai rambut pun tidak akan gugur dari kepala kita. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Jadi kita tidak boleh khawatir. Memang ada virus di mana-mana. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita. Ya, di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-16 di situ dia mengatakan bahwa umur panjang ada di tangan kanannya, harta kekayaan, kehormatan, kemuliaan ada di tangan kirinya. Jadi Tuhan yang berkuasa untuk memberikan umur panjang kepada kita. Dan Tuhan juga yang berkuasa untuk mencabut nyawa kita. Kemudian kita akan kembali berjumpa dengan Yesus Kristus di sorga. Ya, di tempat di mana Tuhan telah menyediakan rumah bagi kita sekalian. Sebab itu kita tidak boleh khawatir terlalu berlebihan. Kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya orang yang tidak khawatir, yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan pasti mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Yang berikut, yang kelima, yaitu dikatakan dalam firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita diingatkan oleh Tuhan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu bekerja untuk mencari uang. Kita perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keluarga kita. Kita perlu mengembangkan bisnis kita supaya bisnis kita berkembang. Ya, supaya dengan demikian bisa menghidupi karyawan-karyawan kita dan sebagainya. Kita perlu berjuang dalam kehidupan kita karena memang kita hidup dalam dunia ini. Firman Tuhan berkata orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Maksudnya daripada Rasul Paulus adalah supaya kita ini berjuang ya untuk menafkahi kehidupan keluarga kita dan untuk kita bisa hidup dalam dunia ini, saudara-saudaraku. Tetapi walaupun kita sibuk bekerja di tengah-tengah dunia ini, janganlah kita melupakan Tuhan. Jangan ada di antara kita yang melupakan Tuhan kemudian tidak mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita
Ya, dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ini berbicara tentang mencari Tuhan, yaitu mengusahakan waktu selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan untuk beribadah bersama-sama saudara-saudara seiman. Untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terkecuali Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya anak kecil atau mungkin yang sakit bisa mengikuti ibadah ini secara online. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak sakit, Bapak Ibu ada waktu, mari kita mengikuti protokol kesehatan. Ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Ya, kemudian gereja juga kita infektan sehingga gereja kita ini bersih, kemudian kita bersama-sama beribadah pada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mencari Tuhan yang dimaksudkan di sini pula adalah setiap hari kita perlu datang kepada Tuhan. Kapan waktu yang paling baik untuk kita bisa mencari Tuhan dan bertemu dengan Tuhan? Waktu yang paling baik untuk kita mencari Tuhan dan bertemu dengan Tuhan adalah pada waktu kita membuka mata. Adalah pada waktu kita bangun pagi. Tidak peduli apakah saudara bangun pagi, mau bangun pagi jam 4 pagi, mau bangun pagi jam 5 pagi, mau bangun pagi jam 7, mau bangun pagi jam 8, mau bangun pagi jam 10, itu masih pagi. Yang penting begitu saudara melek mata, saudara membuka mata, ya maka saudara datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan, memuji-puji nama Tuhan, berdoa dan menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, minta keselamatan daripada Tuhan. Menyerahkan keluarga saudara ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara bangun pagi, kemudian saudara mencari Tuhan terlebih dahulu, maka saudara, saya yakin bahwa semua yang saudara perlukan dalam hidupmu, Tuhan pasti akan menyediakannya kepadamu. Karena Alkitab mengatakan bahwa semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa, tapi Tuhan menyediakannya bagi orang-orang yang mencari Dia dan yang percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu mulai hari ini, mari setialah untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, kemudian yang kedua, begitu bangun pagi, yang pertama yang perlu dilakukan adalah mencari Tuhan untuk berdoa, untuk memuji-muji nama Tuhan. Bersyukur pada Tuhan dan menyerahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Dan jangan lupa untuk membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini, ya Billy Graham mengatakan ada 33.000 janji di dalamnya. Yang dimana Tuhan menyediakannya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan oleh sebab itu setiap orang yang mencari Tuhan, memuji Tuhan, dan membaca firman Tuhan ini dengan tekun, saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Tuhan akan menyelamatkan mereka ya oleh kuasa darah anak domba Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan juga akan pelihara mereka selama mereka hidup di dalam dunia ini. Toh Tuhan izinkan satu saat nanti mereka dipanggil oleh Tuhan, maka mereka akan masuk dalam surga yang Tuhan sediakan bagi mereka sekalian, termasuk saudara, termasuk saya, dan termasuk kita semua, saudara-saudara. Poin yang keenam adalah poin yang terakhir. Jangan khawatir tentang hari esok. Saudara-saudara, hari ini tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Desember. Kurang lebih 2 minggu lagi kita akan masuk di tahun 2021. Dan kita tidak tahu apa lagi yang akan terjadi di tahun 2021. Kita juga tidak tahu tentang apa yang akan terjadi pada hari besok. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh khawatir tentang hari besok. Karena hari besok kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur tentang hari-hari kehidupan kita dan tahun-tahun hidup kita. Dan kalau Tuhan izinkan kita hidup pada hari ini, maka besok juga Tuhan akan menyertai kita. Sebab Dia adalah Yesus yang disebut sebagai Allah Immanuel yang tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu kalau saudara dan saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hari esok adalah urusannya Tuhan. Yang penting di sini adalah kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangannya. Dan kalau kita percayakan hidup kita dalam tangannya, maka saya percaya Tuhan akan pelihara kita. Di dalam ayat yang ke-34, Matius pasal 6 dikatakan di sini,
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau hari ini kita diizinkan untuk mengalami pencobaan, mengalami masalah, mengalami kesulitan. Kalau tahun 2020 ini, sepanjang tahun ini kita sedang berhadapan dengan virus corona yang mematikan. Belum tentu tahun depan kita akan berhadapan dengan situasi yang sama. Tahun depan situasinya berbeda. Dan kita percayakan pada Tuhan. Ya, kalau sampai Tuhan menyertai kita sampai di akhir tahun ini, berarti Tuhan juga akan menyertai kita pada hari besok. Dan Tuhan menyertai kita pada tahun yang akan datang. Semoga lewat firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini akan membuat saudara untuk lebih yakin dan sungguh-sungguh lagi pada Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan dan saudara menyenangkan hati Tuhan dalam hal berdoa pada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, membaca firman Tuhan dengan tekun, menyerahkan seluruh aspek kehidupan saudara dalam tangan Tuhan, saya percaya Tuhan akan menjamin dan Tuhan akan memelihara hidup saudara dan saya. Tuhan akan menyelamatkan kita semua. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Yang kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing, mari silakan kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian tak usah kau takut, Allah menjagamu. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. Mari katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.
Mari kita berdoa bersama-sama. Jemaat di rumah masing-masing mengangkat tangan ke hadapan Tuhan dan kita berdoa, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menyertai kami, sehingga kami sudah sampai di pertengahan bulan Desember ini, kami sudah sampai di akhir tahun ini. Tuhan memelihara kami, Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan menyediakan makanan minuman, Tuhan menyediakan pakaian buat kami, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kami, Tuhan memelihara keluarga kami sampai pada hari ini. Untuk itu kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami berterima kasih buat penyertaan-Mu, kami berterima kasih buat berkat-berkat-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bisa memperoleh waktu untuk bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Untuk umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Kiranya tangan Tuhan terulur dan memberkati mereka semua. Sehingga dengan demikian maka suami istri, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Kalau ada di antara mereka seorang diri, Tuhan yang sedang mengikuti siaran ini, Tuhan juga memberkati kehidupannya. Dan Tuhan menyediakan apa yang diperlukan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami. Dengan mencari dahulu kerajaan Allah, maka Tuhan akan menambahkan semua yang kami perlukan dalam kehidupan kami sekalian. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan hari esok dalam tangan Tuhan. Karena hidup kami hari ini semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan hari esok pun kami bisa hidup oleh karena anugerah Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, hari esok kami dan masa depan kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu. Karena Tuhan yang memegang hari esok. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu lewat ibadah kami pada saat ini. Dan kami percaya semua orang yang telah mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kami semua. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau ada di antara mereka yang susah, Tuhan hiburkan dalam nama Yesus. Jikalau ada di antara mereka yang sedang mengalami jalan buntu, yang sedang mengalami kekurangan, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan apa yang mereka perlukan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kehadiran-Mu pada saat ini. Dan kami serahkan hidup kami sekali lagi dalam tangan-Mu. Kami percaya, kami hidup oleh karena Tuhan. Dan hari esok kami pun kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tetap menjaga kami, melindungi kami, menyelamatkan kami, dan memelihara kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Haleluya. Semua orang yang percaya bersama-sama katakan, amin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti ibadah ini pada hari ini. Dan Allah Immanuel akan selalu menyertai kita dan menyelamatkan kita, melindungi kita, dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.